banyakin titik aja deh pokoknya kita turun-turun terus gitu supaya warga kenal sama saya, karena saya juga bukan artis kan gitu. Berarti itu adalah salah satu alasan juga kenapa Kak Mei akhirnya memilih rumahnya Kak Mei untuk berpolitik itu di PDI Perjuangan atau gimana tuh Kak? Iya, tepat sekali. Jadi saya itu yang paling cocok dan yang paling ideologinya itu yang benar-benar merasuk di jiwa saya dan yang paling pas untuk perjuangan kita ini di bidang politik ya Pak. Ya saya memilihnya itu PDI Perjuangan gitu Mbak. Sehingga apa ya, kalau bisa kita nih sebagai warga biasa ini harus benar-benar memandang jernih, kemudian memutuskan siapa yang perlu kita pilih. Kenapa? Karena presiden kita ini nanti harus ganti gitu ya. Pak Jokowi kan sudah tidak bisa lewat dari 2 kali periode. Itu sudah aturannya, sudah peraturan dari undang-undang. Jadi kita memang harus benar-benar bisa memilih. Kenapa? Indonesia ini sudah berprospek akan menjadi Indonesia negara maju. Jadi harus tahu siapa yang bisa menjadi pemimpinnya, dan dengan dinamika politik yang begitu luas ya, kita bisa bilang quote and quote luas. Jadi harus kita yang memahami, kita sendiri yang mengetahui siapa yang mau kita pilih. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Jumpa lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, seorang bakal calon legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 4 dari PDI Perjuangan, yaitu Ibu Melina Siregar. Ini dia, ayo kita ngobrol-ngobrol yuk sama Ibu Melina Siregar. Halo Ibu. Halo Mbak Vita. Oh iya, panggilnya apa nih Ibu? Mbak? Panggil kakak aja. Oh Kak Mei gitu Kak ya. Mei, oke. Iya Kak Mei. Halo Kak Mei, apa kabar hari ini? Hari ini baik. Alhamdulillah. Oke, Kak Mei, lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya, karena lagi masa sosialisasi, Iya. kita banyak turun ke warga begitu. Oke. Sejauh apa nih persiapannya Kak Mei untuk jadi bacalek saat ini? Persiapannya ya biasa-biasa aja ya. Jadi mungkin lebih ke persiapan dari diri saya sendiri, mungkin dengan kesehatan, kemudian dengan stamina, terus juga mungkin kita banyak persiapannya ya, banyakin titik aja deh pokoknya kita turun-turun terus gitu supaya warga kenal sama saya, karena saya juga bukan artis kan gitu. Ya, betul sekali. Nah, itu dia tuh, bukan artis jadi harus banyak kenal. Oke. Lalu apa strategi Kak Mei nih yang Kak Mei lakukan untuk masyarakat bisa memilih Kak Mei nanti di pemilu? Mungkin saya strateginya lebih honest aja ya, artinya saya menjadi diri saya sendiri, saya menjadi apa yang mensosialisasikan diri saya apa adanya, terus kemudian saya menceritakan apa visi misi saya ke depan, jadi lebih genuine aja lah pokoknya, jadi nggak terlalu banyak dipoles-poles. Intinya banyak berkenalan dengan warga, biarlah warga yang menentukan pilihannya masing-masing, dia akan memilih apa di 14 Februari 2024, gitu Mbak Vita. Oke, lalu advokasi apa nih yang Kak Mei bawa untuk kepada masyarakat? Mungkin dari saya concernnya karena saya juga seorang perempuan, saya seorang ibu, jadi saya fokusnya memang ke pendidikan, ke kesejahteraan seperti kesehatan juga, kemudian ke perlindungan perempuan dan hak perempuan, lansia dan anak yatim, mungkin saya arahnya ke situ. Jadi lebih ke lingkungan saya, itu yang mau saya arahnya ke sana lah pokoknya. Oke, tapi kalau misalnya ketika turun ke masyarakat gitu kan, pasti dari masyarakat juga banyak sekali yang seperti mencurahkan keluh kesahnya juga sama Kak Mei, ya kan? Dari masyarakat itu lebih banyak berkeluh kesah tentang apa tuh Kak sekarang? Banyak kan mungkin mereka sekarang mengenai pendidikan ya, artinya mereka mendapatkan
akses ataupun mendapat hak program pendidikan itu dengan tanpa adanya batasan. Contohnya mungkin kayak zonasi PPDB itu banyak yang mengeluhkan, contohnya umur nggak cukup, padahal mungkin anaknya berprestasi seperti hal itu ya. Jadi ibu-ibu banyak bercerita seperti pendidikan ya karena mereka concern ke anaknya. Terus kemudian contohnya itu kayak KJP, Oh ya. pembagian KJP itu banyak yang tidak tepat sasaran infonya. Artinya yang memang mereka mengetahui tetangga mereka itu sangat membutuhkan tapi tidak terdaftar, tidak mendapatkan bantuan BLT. Terus bagaimana mereka mengantri, ceritanya udah nggak manusiawi ya. Jadi antrian tuh bisa seharian, terus pengambilan kupon ataupun pengambilan kuponnya pun cukup lama, belum lagi mengambil bantuannya. Jadi banyak hal-hal yang perlu mungkin kita perbaiki gitu dari situ. Oke, tapi kalau dari Kak Mei sendiri untuk tim lah ya, tim Kak Mei itu lebih banyak dari millennials atau dari yang seperti Kak Mei ibu-ibu gitu? Iya, jadi mungkin karena saya banyak turun itu di jam-jam jam-jamnya hari saya usahakan itu hampir seharian ya. Jadi banyakan ketemu itu memang ibu-ibu. Jadi kan kalau kondisi anak muda mereka mungkin lagi lowong weekend gitu ya. Jadi saya banyak bertemu ibu-ibu, relawan saya juga tim saya juga banyaknya ibu-ibu gitu. Jadi mungkin kita sama-sama tahu ya masalah kita apa, terus kita mau perbaikannya di mana, mereka mungkin jadinya mau membantu saya lah gitu. Intinya begitu, Mbak. Tapi berarti ada keinginan kayak menambah tim dari millennials atau Gen Z juga berarti Kak? Iya tentunya. Jadi mungkin kita mau menyasar juga untuk anak muda seperti apa sih yang mereka sukai untuk kita bahas karena dari saya sendiri juga sama mungkin ya kayak anak-anak muda pada umumnya tidak suka politik awalnya. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir ya figur yang paling saya kagumi untuk sekarang di Indonesia ya Pak Jokowi contohnya ya. Jadi Pak Jokowi itu dari warga biasa, wong cilik tanpa adanya keturunan dari bangsawan atau punya terah dari awalnya itu mereka keluarganya yang memang turun-temurun bergerak di bidang politik, tapi mampu dan bahkan mendapatkan tingkat kepuasan dari warga untuk memimpin Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi saya tergerak nih, loh dari orang cilik aja, wong cilik aja bisa tuh memimpin Indonesia, bahkan banyak yang puas gitu. Programnya pun juga banyak mendapatkan warga-warga mendapatkan manfaatnya. Jadi dari situ saya tergerak ya, saya juga orang biasa, saya kepingin juga menjadi figur yang saya kagumi ini, begitu Mbak Vita. Berarti itu adalah salah satu alasan juga kenapa Kak Mei akhirnya memilih rumahnya Kak Mei untuk berpolitik itu di PDI Perjuangan atau gimana tuh Kak? Iya, tepat sekali. Jadi saya itu yang paling cocok dan yang paling ideologinya itu yang benar-benar merasuk di jiwa saya dan yang paling pas untuk perjuangan kita ini di bidang politik ya Pak. Ya saya memilihnya itu PDI Perjuangan gitu Mbak. Lalu apa yang akhirnya membuat Kak Mei memutuskan untuk ya udah saya nyalek deh sekarang gitu? Apa nih Kak? Iya, jadi dari diri saya sendiri saya merasa sudah cukup untuk saya sudah selesai dengan diri saya sendiri dan kemudian suami saya mensupport. Jadi tidak ada satupun anggota keluarga saya baik dari keluarga inti maupun keluarga besar itu yang tidak mensupport saya mencaleg gitu. Jadi dukungan mereka tuh sungguh luar biasa. Jadi dari situ saya merasa ya sudah gitu ya, saya coba aja, nggak ada salahnya. Terus kemudian tujuan saya juga banyak kan untuk sosial sih Mbak. Jadi memang tanpa ada keinginan untuk hal-hal yang bukan untuk kepentingan pribadi ataupun sebagian orang gitu. Jadi memang tergerak dari dalam diri saya sendiri dan untuk kepentingan sosial mungkin. Gitu. Oke, tadi Kak Mei sempat menyebutkan Kak Mei itu ingin menjadi diri sendiri ya untuk berkenalan kepada masyarakat.
Tapi kan saat ini juga banyak kita nggak bisa menutup mata kalau misalnya bacalek-bacalek itu menggunakan politik uang. Nah, Ya. kami takut gak sih sama yang bersaing dengan yang melakukan politik uang? Padahal kan kami lebih mengedepankan menjadi diri sendiri, lebih jujur menjadi Iya. diri sendiri gitu Kak. Iya, jadi memang banyak godaan ya Mbak Pita. Iya, Saya iya, boleh cerita atau curhat sedikit di lapangan, warga tuh apa oleh-olehnya apa gitu ya, iya, selalu bahwa apa yang mau disampaikan selalu begitu. Jadi memang dari ke saya juga keteguhan hati saya iya. juga, saya berkeyakinan masyarakat sekarang itu sudah pintar. Mhm. Mereka itu harus tahu mengenal calon wakil mereka siapa. Jadi intinya dari situ dulu, kalau mereka memang berkenan untuk berkenalan calon mereka, ya mudah-mudahan dengan keterbukaannya mereka dulu, mereka sudah kenal tanpa ada iming-iming adanya money politics atau oleh-oleh yang quote and quote tadi. Jadi harapannya dengan adanya keterbukaan mereka mungkin bisa terdengar dengan tetangga atau dengan kelurahan tetangga. Pokoknya jadi kita dari yang mau terbuka dulu, mudah-mudahan mereka bisa membuka diri, bisa berkenalan dengan kita, siapakah kita, dan tanpa ada iming-iming itu, karena terus terang kalau memang kalau ada iming-iming dan mereka ada bawa secara money politik mereka bermain, sudah pasti udah nggak mungkin mereka kerja selama 5 tahun. Betul, ya. Jadi mereka pasti ya merasa sudah tuntas, ibaratnya kalau dari point of view sebagai bacalek, terus kemudian point of view juga warga, ya mereka sudah dibayarkan dengan mereka sudah mendengar dari bakal calon ini. Itu yang saya tangkap. Jadi saya tidak mau begitu. Jadi saya juga mau menertibkan diri saya dan juga mau memberitahukan atau bukan mau kepada warga itu terbuka mereka untuk lebih bisa mengetahui apa tujuan sekarang masa sosialisasi ini dan mereka mengetahui siapa bakal calon wakil dari mereka. Jadi intinya sih lebih mengedukasi juga ya, kita sama-sama saling mengedukasi diri, dari saya juga, warga juga gitu, supaya tidak ada lagi putaran nih kalau begini-begini terus dan semua bakal calon bermain dengan money politics, putarannya akan di situ-situ terus, siklusnya akan begitu terus tanpa diputus gitu. Jadi mungkin dari dalam diri saya sendiri mau putus itu dengan cara apa ya saya turun sebanyak-banyaknya untuk bisa bertemu warga itu sih Mbak. Oke. Lalu selain dengan money politik, persaingan yang ketat juga kan antara kami seorang perempuan dan juga banyak juga yang nyalek laki-laki juga banyak gitu. Iya. Gimana tuh Kak pandangannya tentang persaingan tentang laki-laki dan perempuan di kontestasi ini? Oke, kalau menurut saya tidak ada kontestasi antara perempuan maupun laki-laki. Kita masing-masing membawa pembawaan kita masing-masing. Ya, jadi kalau menurut saya malah justru kelebihan dari perempuan itu bisa merangkul sesama perempuan. Karena kenyataan di lapangan yang lebih banyak bercerita ataupun lebih banyak yang mengaspirasikan apa keinginan dari mereka itu ya terus terang kalau dari yang saya temui itu banyak perempuan. Jadi kita bisa saling sesama perempuan bisa saling curhat, bisa saling cerita, kasih masukan, jadi solusinya apa. Karena perempuan ini kan kadang-kadang bisa dibilang multi talented ya, bukan kita mengenyampingkan bapak-bapak atau laki-laki ya. Jadi ibu-ibu tuh kadang-kadang atau perempuan, ya dia bisa ngurus anak, dia bisa ngurus rumah, kadang kerja juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang saya temui jadi penopang rumah tangga juga. Jadi bisa dibilang mereka mengetahui ibu-ibu ini atau perempuan-perempuan inilah yang mengetahui permasalahan sehari-hari dan kita sebagai perempuan khususnya saya menanggapinya dengan cara ya kita berdiskusi, saling rangkul atau bahkan saya sih senang-senang aja gitu kita saling cerita. Mungkin kadang pun kita turun itu nggak hanya melulu untuk bersosialisasi, kadang kita ngobrol masalah rumah tangga aja yang kecil-kecil juga kita mungkin saya rasa warga juga seneng didengar gitu Mbak. Oke, masih tentang persaingan.
banyak juga kan sekarang artis nih yang nyalek gitu. Ada rasa pesimis nggak Mbak dari Kak Mei sendiri tentang sekarang saya bersaingnya sama artis nggak cuma sama laki-laki gitu? Iya, benar. Ya, kalau artis memang kebetulan ada juga ya di dapil saya nih, boleh sedikit promosi ya Mbak ya. Saya di Cakung Pulau Gadung Matraman, Iya. saya bakal calon dari PDI Perjuangan yang di Dapil 4 Jakarta Timur. Nah, memang ada beberapa artis saya ketahuin juga di partai lain, kebetulan di partai kita sendiri tidak ada. Jadi memang kalau untuk jadi anggota dewan itu salah satunya poin yang perlu itu popularitas. Tapi menurut saya masyarakat sekarang itu sudah kritis. Mereka popularitas di bidang apa? Iya. Harus yang kita ini sekarang berjuang di bidang untuk mengaspirasi, mendengarkan kemudian menyalurkan aspirasi warga. Jadi belum tentu artis-artis itu walaupun mereka sudah populer tapi mampu atau bisa mendengar aspirasi warga itu. Nah itu yang mungkin masyarakat perlu dapat langsung, feel-nya tuh dapat nggak mereka. Kadang-kadang artis ya mungkin bisa aja mereka hanya sekedar mungkin dengan bukan saya nginiin artis ya. Maksudnya mereka dengan talentednya mereka, tapi yang diperlukan sebagai calon anggota legislatif itu ya mereka harus bisa mampu mendengar maupun menyalurkan aspirasi warga. Mungkin dari situ itu aja pegangan saya, sehingga saya bersemangat untuk turun-turun terus gitu, Mbak Vita. Oke. Kemudian apakah Kak Mei sebagai caleg baru nih mendapatkan dukungan yang sama dari partai seperti caleg-caleg lama yang lainnya? Bagaimana tuh Kak pandangannya? Iya. Saya yang saya rasakan itu mendapatkan support yang sama karena kita kontestasi itu setiap 5 tahun sekali, ya bisa dibilang ya kayak dihitung kayak pom bensin tuh nggak, argo dimutong dari nol gitu. Kita tetap bersosialisasi karena kan kontestasi ini kan ada 18 partai, terus kemudian satu partai khususnya itu kan untuk di tempat saya itu ada 10 orang, jadi kita ada 180 orang. Jadi terus terang kita harus berkenalan terus-menerus ataupun selalu bersentuhan sama warga. Nah pastinya dari itu kan partai ya tetap memberikan ruang seluas-luasnya kita bertemu. Nah kalau dari struktur maupun dari kepengurusan partai sendiri ya mereka tidak ada batasan, bahkan mereka tidak, yang saya tahu tidak ada menunjukkan misalnya arahnya harus mendukung pengurusnya sendiri, itu enggak. Jadi memang kalau Partai PDI Perjuangan membebaskan seluruh warga ataupun relawan-relawan khususnya partai kita ini, PDI Perjuangan membebaskan untuk memilih siapa calon yang mereka mau support kan gitu. Karena kan dari kita sendiri ada 10 nih Mbak. Gitu. Jadi saya merasa tidak ada batasan dan tidak ada halangan dari partai, malah justru kita makin disupport. Karena kita sering juga nih rapat-rapat dikasih bimbingan. Karena saya kebetulan ini pertama kali ya, jadi saya merasa dari partai maupun dari DPC, partai itu sendiri selalu memberikan bimbingan, arahan supaya kita itu apa yang mau kita lakukan ke warga gitu. Oke. Lalu kalau tentang kuota 30% perempuan ya di kursi legislatif, menurut Kak Mei sendiri itu cukup nggak sih untuk mendengarkan suara masyarakat perempuan, anak-anak muda perempuan gitu? Ya, jadi kalau dari sisi keadilan ya, harusnya kan 50-50 ya. Tapi kan ini karena memang perempuan, keterlibatan perempuan itu sangat minim sekarang di politik. Jadi 30% pun sebenarnya saya memandang itu kesusahan kita untuk memenuhi itu. Bukan dari partai saya, artinya dari seluruh partai-partai yang ada pun saya melihat begitu. Jadi ada beberapa yang hasil kita ngobrol-ngobrol diskusi secara ini ya, maksudnya tertutup itu ada yang ya karena nggak cukup kuotanya nih asisten saya maju kayak gitu. Jadi
oh stafnya Pak ini maju karena hanya untuk memenuhi kuota perempuan. Artinya dia sendiri belum tentu berkeinginan mau untuk menjadi anggota dewan gitu ya, calon wakil rakyatnya. Jadi untuk sekarang 30% memang mungkin di tahap sekarang itu kan sudah menjadi aturan ya. Itu sudah ada dari peraturan dari KPU sendiri, ada juga undang-undangnya. Memang itu dulu yang dipenuhin. Mungkin bertahap pada sewaktu-waktu jika itu memang kontestasi sudah secara demokratis, artinya sudah terbuka, perempuan pun banyak yang mencalonkan diri, saya rasa itu sudah tidak lagi menjadi yang sudah harus ditetapkan. Artinya ya memang persaingan itu ya secara bebas aja. Mungkin dari situ pandangan saya, Mbak. Oke. Tapi berarti untuk Kak Mei maju ke legislatif bukan hanya untuk memenuhi 30% itu kan ya? Iya, enggak. Kalau dari saya enggak, itu dari awal itu saya hasil diskusi sih sama suami dulu, terus kemudian suami mensupport, kemudian keluarga besar saya mensupport, ya abang-abang saya, kemudian keluarga, intinya kalau dari keluarga mensupport, jadi saya maju gitu, dan bahkan mereka ini benar-benar keluarga besar saya itu benar-benar mensupport saya. Jadi kadang saya dipantau terus nih Mbak, kayak ada CCTV gitu loh di saya gitu. Jadi jangan begini, arahnya begini. Jadi mereka selalu kasih bimbingan keluarga besar saya. Jadi saya merasa sampai sekarang saya enjoy melakukannya. Saya di tangan orang yang tepat. Semua arahan-arahan dan bimbingan itu sangat luar biasa ke saya sampai sekarang ini. Gitu Mbak. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada yang seperti pandangannya aktif di legislatif nanti gak kurus rumah, gak kurus anak, gak kurus suami gitu, gimana tuh Mbak? Iya. Cara meyakinkan mereka supaya ini loh saya bisa loh gitu. Iya. Jadi karena background saya ini dari dulu tuh saya bekerja, jadi saya kan lawyer juga, saya punya kantor pengacara juga, jadi saya mungkin sudah terbiasa ya untuk membagi waktu untuk tetap memprioritaskan rumah ya, suami dan anak-anak itu prioritas nomor 1, keluarga nomor 1, terus kemudian kantor, terus lama-lama ya kita artinya kan kita tumbuh dan berkembang ya, jadi kalau untuk mengatur waktu sampai sekarang suami nggak pernah komplain, jadi ya saya rasa sama anak-anak juga saya juga berusaha sebisa mungkin membagi waktu. Contohnya nih kayak sekarang podcast anak saya pas lagi libur saya ajak. Jadi kita memanfaatkan waktu-waktu yang memang bisa kita sharing bersama, ya kita sharing, ataupun kalau memang dalam beberapa waktu terlalu padat ya saya pasti bikin off gitu, Mbak. Oke. Lalu dari semua yang sudah Kak Mei ceritakan tadi tentang advokasi apa yang dibawa, terus Kak Mei ingin menjadi calon legislatif yang jujur, menjadi diri sendiri. Seberapa Kak Mei yakin nih dipilih masyarakat? Ya, dari saya memang harus ada keyakinan ya Mbak ya. Jadi apa yang kita lakukan kan kita harus yakin kita bisa. Tapi apapun itu saya serahkan ke tangan Tuhan. Kenapa? Karena wakil rakyat itu porsinya lebih besar dari garis tangan Tuhan juga. Artinya Tuhan jika itu berikan rezeki ataupun Tuhan kasih kepercayaan saya menjadi wakil rakyat, ya pasti saya harus siap. Jadi tinggal diri saya sendiri saya mantapkan, saya mampu atau tidak, ya itu yang harus saya bisa yakinkan ke diri saya maupun ke keluarga, juga kepada Tuhan. Jadi artinya saya hanya berusaha, saya sudah siap, kalah atau menang itu sudah garis tangan Tuhan gitu. Jadi ya tinggal kita aja nih, ngegas atau enggak gitu. Ya oke. Berarti sekarang Kak Mei lagi ngegas-ngegasnya nih ya Kak. Ya ngegas rem lah, tergantung kemampuan. Oke. Nah, tentang dinamika politik yang terjadi saat ini ya menjelang pemilu 2024. Ini bagaimana tanggapannya Kak Mei tentang sudah ada capres-cawapres yang deklarasi dan juga banyak sekali
yang mengikuti belakangnya gitu dan juga dinamika yang lainnya. Gimana tuh Kak? Menurut tanggapan Kak Mei sendiri? Ya, kalau makin ke sini saya lihat itu apa ya? Benar-benar agak-agak di luar nalar ya Mbak Pita ya. Jadi terus Iya. terang kita kan ada yang sudah ada yang mendeklarasikan nih calon presiden, terus kemudian bakal calon wakil presidennya juga sudah ada. Nah, dari kita ini juga masih belum, tapi terus terang ini banyak yang ada yang bilang sudah berkoalisi tapi ternyata pecah, padahal Iya. baru deklarasi beberapa saat sebelumnya sudah deklarasi kan. Jadi memang ini benar-benar dinamika politik kita ini luar biasa. Jadi benar-benar perhitungan ataupun terkadang hal-hal yang memang sudah jadi komitmen yang saya pandang ya, tapi mudah-mudahan itu tidak ada di partai kita. Partai saya itu masih belum mengambil sikap, tapi kita jelas gitu jika sudah iya iya enggak gitu ya. Iya. Tapi di luar itu saya lihat dinamika politiknya tuh sangat bisa dibilang kalau kayak di bursa itu naik turunnya luar biasa kan gitu. Jadi sangat menarik. Kalau menurut saya itu sangat menarik sehingga apa ya? Kalau bisa kita nih sebagai warga biasa ini harus benar-benar memandang jernih, kemudian memutuskan siapa yang perlu kita pilih. Kenapa? Karena presiden kita ini nanti harus ganti gitu ya. Pak Jokowi kan sudah tidak bisa lewat dari 2 kali periode. Itu sudah aturannya, sudah peraturan dari undang-undang. Jadi kita memang harus benar-benar bisa memilih. Kenapa? Indonesia ini sudah berprospek akan menjadi Indonesia negara maju. Jadi harus tahu siapa yang bisa menjadi pemimpinnya. Dan dengan dinamika politik yang begitu luas ya, kita bisa bilang quote unquote luas. Jadi harus kita yang memahami, kita sendiri yang mengetahui siapa yang mau kita pilih. Siapa yang bisa membuat Indonesia ini dengan hasil kekayaan alam yang begitu luar biasa, pemimpinnya itu yang bisa memimpin negara Indonesia ini dan mengeksplor hasilnya kita itu dan menjadi negara atau generasi-generasi penerus kita ini menjadi pemimpin hebat. Itu yang harus kita. Jadi itulah salah satu modal kampanye saya bilang ya balik lagi ke Bapak dan Ibu sebagai pemilih harus tahu siapa yang dipilih dan harus benar-benar yakin dia bisa membuat Indonesia maju gitu. Jangan hanya misalnya melihat ada suatu seperti ada hal-hal yang sebenarnya itu jadi bukan batu sandungan tapi dibikin jadinya seperti itu hal-hal yang besar. Jadi lihatlah program dan visi misinya supaya kita yakin dan jika kita yakin maka kita pilihlah dia gitu, Mbak. Oke, tapi apakah dinamika politik yang terjadi sekarang itu menurut Kak Mei mempengaruhi pencalonan Kak Mei sebagai calon legislatif itu sendiri? Kalau saya mungkin kurang lebih pasti berpengaruh ya karena kita kan di satu wadah yang kita nih diwadahin dari partai pemenang ya bisa dibilang 2 kali kita menang PDI Perjuangan jadi pasti berpengaruh dengan dinamika ini tapi dengan menyentuh warga terus kemudian kita banyak menceritakan visi misi partai kita sendiri, apa yang mau kita besarkan, apa yang mau kita tuju. Harapannya sih masyarakat yakin gitu loh dengan apa yang mau kita perjuangkan. Gitu, Mbak. Oke. Kalau dilihat dari sekarang ini kan sepertinya masih banyak ya millennials, Gen Z, anak-anak muda, generasi muda yang sepertinya masih sangat takut lah ya untuk terjun ke dunia politik gitu. Kami sendiri sebagai bacalek baru dan juga masih generasi muda, bagaimana nih cara kami untuk bisa seperti meyakinkan atau merubah mindset dari teman-teman di luar sana yang masih melihat politik itu seram, politik itu rumit, politik itu agak menyebalkan, menakutkan gitu Kak. Gimana tuh Kak? Iya, jadi saya juga punya gambaran yang sama ya dulu pada waktu sebelum masuk terjun ke politik, tapi setelah kita selamin ya nggak gitu-gitu amat. Jadi yang penting kita punya karakter yang kuat, kita mau menonjolkan karakter kita seperti apa. Saya rasa itu tidak akan menjadi batu sandungan. Jadi kalau kita dengan karakter kita, terus kemudian
berpolitik itu dengan riang gembira, saya rasa hasilnya itu apapun itu pasti membawa kebahagiaan. Itulah intinya. Jadi kalau untuk anak-anak Gen Z ini memang kan bisa kita bilang kita bawa narasi itu yang ringan-ringan ya, baru mereka bisa terima. Kalau yang berat-berat itu kayaknya mereka udah langsung ini. Cuman sebenarnya gitu kita terjun sebenarnya nggak gitu-gitu amat kok gitu. Jadi menjalankan kegiatan ini kan seperti berorganisasi juga ya. Mungkin anak-anak muda kan pasti sering dengan komunitas, terus kemudian dengan organisasi, yang menjalankannya semuanya dengan riang gembira, tapi juga jangan baperan. Kalau baperan itu memang jadinya akan sulit itu perjalanannya. Jadi hal-hal seperti itu kan sebenarnya berlaku juga untuk di dunia pekerjaan, di dunia percintaan juga nih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya hal-hal yang lazim kita jalanin, terus kemudian dijalanin juga di bidang politik, prinsip-prinsip seperti yang kayak tadi tuh, kita punya karakter kita masing-masing, terus banyak mungkin dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, terus kemudian nggak baperan, mudah-mudahan semuanya itu menjalankan politik itu dengan riang gembira, pasti hasilnya juga baik gitu. Oke. Apakah menurut kami salah satu alasan yang membuat anak-anak muda, generasi muda belum tertarik ya untuk berpolitik adalah seperti kami kan sekarang mau nyalek tentang modal gitu. Apakah itu salah satu hal yang menjadi alasan mereka untuk belum mau lah, karena modal kampanye, modal nyalek itu tidak sedikit gitu kan ya. Kalau dari kami sendiri gimana? Iya, makanya saya juga bukan caleg yang bermodalkan banyak juga loh Mbak Pita. Jadi saya hanya modal keyakinan diri, terus kemudian saya berteguh hati, saya bisa, saya mampu, terus banyak aja bersosialisasi tanpa adanya seperti yang berbau-bau money politik. Itu bisa kok. Jadi mungkin anak-anak muda ini bisa kita ajak berinteraksi ataupun mereka diajak untuk mengetahui kegiatan kita. Jadi mungkin mereka punya gambaran, dipikir itu harus dengan kemewahan, terus kemudian dengan keriaan seperti membawa sesuatu yang hal-hal seperti itu yang digambarkan, saya rasa itu nggak berlaku di saya gitu ya, khususnya ya, maksudnya kita itu tujuannya baik untuk membantu warga, terus kemudian kita berkenalan dan bersosialisasi sebatas yang kita mampu. Hanya bermodal itu aja saya rasa sampai sekarang yang sudah saya jalanin ini diterima aja kok gitu. Jadi jangan takut, pokoknya kita maju aja gitu. Mudah-mudahan karena gini, terus terang dari Partai PD Perjuangan juga ada beberapa yang sudah pernah jadi itu, mereka modalnya bisa dibilang ya sangat minim tapi jadi gitu loh. Dan jadi saya rasa ada beberapa contoh, yang penting kita mau maju, yang penting kita punya karakter yang kuat, tanpa baperan, saya rasa bisa menjalankan semuanya itu dengan baik gitulah. Oke, tapi kalau boleh sedikit dibocorkan, kalau misalnya mau berkampanye, mau nyalek itu kisarannya harus ada berapa nih Kak? Kisarannya berapa ya? Yang penting sebenarnya intinya apa? Modal kesehatan sih ya. Jadi harus punya kakinya kuat, karena kita kan jalan terus nih. Iya. Terus kemudian kita punya karakternya yang baik supaya bisa diterima warga. Jadi modal berapapun itu, karena gini, yang saya jalanin sekarang ini bisa curhat sedikit ya, banyak ternyata bantuan dari teman-teman. Jadi dari rekan-rekan itu melihat mungkin ibu-ibu nih berjuang gitu ya. Mereka sendiri yang kadang-kadang nyiapin gitu ya. Kayak kemarin itu kita dibikinin spanduk sendiri, mereka sendiri tanpa ada minta ini. Jadi mungkin lihat kesian gitu ya emak-emak ini jalan gitu. Jadi kadang-kadang makanya yang penting kita maju dulu. Ternyata
kalau memang jalannya Tuhan itu dilancarkan, pasti dilancarkan. Jika tidak, pasti dikasih tanda gitu lah. Jadi yang saya jalani sekarang, jadi saya tanpa ada, bisa dibilang kan kalau Mbak arah pertanyaannya kan budgetnya nih ya, ya kita nggak ada, jadi cuma kesiapan dari diri pribadi saya sendiri dengan kesehatan, terus kemampuan saya itu yang saya asah, ya saya jalan aja terus gitu. Karena kayaknya kesehatan juga modalnya Modal itu utama. besar sekali ya. Oke. Para calon legislatif ini kan ketika berkampanye, ketika bersosialisasi gitu kan, pasti juga ada yang ya saya janji akan gini, saya janji akan seperti ini kalau misalnya terpilih. Tapi banyak juga ketika sudah dipilih oleh masyarakat, banyak yang tidak memenuhi janji-janjinya mereka saat kampanye, saat bersosialisasi. Menurut Kak Mei itu sendiri gimana, Kak? Iya, makanya nih warga tuh sekarang tuh kritis-kritis, pintar-pintar. Jadi kadang mereka memang ada yang mancing ya. Ada juga yang memang dari bakal calonnya itu sendiri berjanji. Nah, kalau dari saya sendiri, saya menyikapinya memang ya masyarakat ini sekarang sudah kritis gitu. Mereka bisa melihat bakal calon yang akan mereka pilih ini mampu atau tidak. Kira-kira selain mampu, mereka mau atau tidak. Dan mereka memang punya tekad nggak untuk mengaspirasikan apa yang menjadi keinginan warga. Jadi sekarang itu masyarakat sudah kritis. Jadi mereka yang akan menilai. Karena ini kan masih panjang nih. Dengan datangnya begitu banyak bakal calon anggota dewan, which is kursi kan cuma terbatas kan gitu. Jadi masyarakat yang akan menilai siapa yang akan mampu bisa mengaspirasikan itu. Jadi kalau saya rasa janji-janji itu ya mereka akan ingat. Jadi kalau dari saya sendiri ya kita ya bersosialisasi. Kalau mereka melihat kita punya kemampuan untuk bisa memperjuangkan apa aspirasi mereka, mereka pasti akan menyukai dan bahkan memilih kita gitu. Jadi intinya kalau dari saya ya janji itu sebenarnya dari warga sendiri yang menilai apakah mereka melihat si bakal calon ini mampu nggak menjadi penyalur aspirasi mereka, gitu Mbak. Oke. Lalu kalau misalnya dihubungkan dengan misalnya yang 5 tahun yang lalu banyak sekali dari wakil rakyat yang tidak memenuhi janji atau dari banyak masyarakat yang melihat sudah dipilih tapi tidak memenuhi ekspektasi mereka gitu. Nah akhirnya di tahun ini mereka memutuskan untuk golput. Bagaimana nih Kak Mei sendiri mendorong masyarakat untuk tidak melakukan golput ini gitu Kak? Ya, jadi salah satunya itu memang kita bersosialisasi, berkenalan. Ya. Memang itu yang mau kita dorong. Kenapa? Dari situ dia berkenalan dan dia mengetahui kinerja, karena apapun itu ceritanya bakal calon ini kan mewakili partai itu yang dia bawa kan gitu. Jadi menyuarakan suara partai langsung ke akar rumput. Jadi dengan cara itu mudah-mudahan dari saya sih keinginannya mereka tergerak. Kenapa jangan sampai golput? Karena jika dengan mereka golput, mereka hak pilih mereka tidak dipakai, sehingga mereka tidak bisa menentukan siapa pemimpinnya. Jadi mungkin dengan kalau dari saya sosialisasinya salah satunya ya begitu. Kita mengajak mereka untuk pesta demokrasi ini terlibat. Nanti di 2024 mereka terlibat, mereka ikut tahu dan mereka harus mengetahui siapa, berpikir kritis siapa yang akan mereka pilih. Jadi mungkin dari situ ibu-ibu apalagi gitu ya, kita ini perempuan ini jangan dianggap hanya karena kita seperti ya yang lemah lah ya gitu ya, kaum yang lemah sehingga kita nggak ikut pesta demokrasi ini. Itu yang kita dorong. Ibu-ibu, kalian punya suara, kalian punya hak memilih dan harus kritis gitu memilih itu siapa calon pemimpin kita ini. Siapa yang mampu membesarkan Indonesia menjadi Indonesia maju. Siapa yang punya program untuk anak-anak ibu-ibu ini. Itu yang harusnya mereka tahu. Sehingga dengan harapan mereka mengetahui itu, mereka tidak golput. Itu yang mau kita kumandangkan, Mbak. Oke, pertanyaan terakhir nih sepertinya.
apa saran yang bisa Kak Mei berikan kepada mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang ya mungkin nanti 5 tahun lagi akan berkontestasi ke Politik untuk juga. politik juga, untuk nyalek juga gitu. Apa yang kira-kira harus dipersiapkan nih sebelum akhirnya bisa memutuskan untuk oke, saya atau anak-anak muda seperti saya mungkin bisa nyalek gitu Kak. Oke. Kalau dari saya mungkin sedikit pengalaman pribadi ya saya sharing ya. Memang harus dari karakter kita dulu, kemudian kesiapan jasmani juga rohani. Artinya kita itu beriman juga dengan baik. Kenapa? Karena ini menyangkut keimanan juga sepanjang perjalanan politik yang saya jalanin. Jadi dari sisi karakter harus diasah, terus kemudian kesiapan badan kita juga, karena ini perjalanannya jauh. Seperti kalau olahraga itu endurance-nya harus latihan endurance karena panjang perjalanannya, dan tentunya harus melek sama dunia politik ya. Jadi artinya berita-berita harus kita catch up dengan berita-berita yang terbaru, terus menjadi orang yang kritis, dan nggak boleh, paling penting itu nggak boleh baperan gitu. Jadi kalau emak-emak ini kan kadang-kadang mengutamakan hati, tapi kalau di bidang politik itu ya kadang ya kita bisa lihat sendiri kan di depan mata kita, kadang bisa lawan jadi kawan tuh jadi lawan, atau kadang kita yang membutuhkan seseorang yang memang di sebelah kita ternyata dia tidak bisa memberikan bantuan padahal dia mampu, seperti itu. Jadi nggak boleh baperan, ya harus dengan keimanan yang kuat, memang bisa kita jalankan ya. Mudah-mudahan jalannya Tuhan ya pasti diberikan jalan mulus gitu. Gitu Mbak. Oke, jadi ya mungkin Kak Mei juga bisa menjadi contoh ya untuk generasi muda yang mau berpolitik, mau nyalek, mungkin di 5 tahun kemudian ke depannya gitu. Mudah-mudahan deh. Tapi saya belum tahu loh ini saya jadi atau enggak. yang penting Kak Mei sudah berbagi berusaha, ya. sudah berbagi cerita sama kita Sobat Forum di rumah untuk bisa lah ayo kita melek politik juga gitu ya, karena di 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya itu sudah di tangan kita semua ya Kak Mei ya. Iya, betul. Betul. Oke. Sebelum kita sudahi ngobrol-ngobrol kita, ada hadiah buat Kak Mei. Wah, luar biasa. Bunganya. Oke. Aku berdiri nih. Nggak usah Kak, langsung duduk aja. Ada bunga buat kami. Aduh, terima kasih. Ini bunga apa ini? Keren sekali. Oke, saya boleh selfie gak Kak sama Boleh kami? dong. Boleh ya. 3, 2. Lagi? Gimana? Gini? Gimana? Gini. Gimana? Gimana? Oke, gini deh. Oke, terima kasih sekali anak Ibu Yanti ini. Aduh. Terima kasih bunganya, Iya, Mbak. sama-sama. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Kak Mei. Semoga cerita-ceritanya Kak Mei bisa memotivasi Sobat Forum di rumah supaya juga bisa berkontribusi untuk Indonesia ke depannya, karena Indonesia mau jadi negara maju nih. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di Forum Polwan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke Sobat Forum semuanya. Sampai jumpa.